Businessman Opinion. Oke, mitra bisnis Businessman Opinion, kami buka kembali untuk Anda bisa berpartisipasi mengenai permintaan penurunan tarif PPN di tengah banyaknya kebutuhan pemasukan pemerintah. Jadi Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong pemerintah untuk menurunkan tarif PPN secara bertahap hingga mencapai 8% pada 2028 mendatang. Penyesuaian tarif PPN ini diklaim diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama sektor industri. Nah, di sisi lain pemerintah saat ini memerlukan banyak pemasukan untuk menjalankan berbagai programnya. Apa komentar Anda? 02150918877, WhatsApp call di 0816 924 924. Sebenarnya Indonesia ini bagi pemerintah itu sudah banyak pajak yang dibebankan ke kita sebagai warga negaranya ya. Bisa dibilang dari pajak, contohnya pajak penghasilan, ya kan, pajak lagi kalau kita jual beli barang ada PPN, ya kan, terus ada lagi pajak penerimaan negara, PNBN ya gitu maksudnya kan. Terus tadi yang dibilang Pak Tony juga itu masalah dari mobil itu sudah banyak banget pajaknya kan. Terus perlu pajak apa lagi gitu pemerintah? Coba deh, maksudnya sebenarnya kalau masalah income-nya buat pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak jalur yang bisa buat income pemerintah gitu loh, ya kan. Cuma permasalahannya untuk menjalankan yang diminta pemerintah untuk warganya gitu ya, untuk kepentingan warganya, masalahnya banyak bocoran halus nih gitu loh. Contoh kasusnya paling kasarnya korupsinya deh gitu loh, ya kan. Dalam arti kata kenapa? Yang harusnya jalan, misalkan gini deh, perbaikan jalan, ya kan, ya notabene-nya cuma 100 juta, ngomongnya 200 juta, gitu kan. Itu udah bocoran gitu. Jadi sebenarnya yang apa ya, kasihannya adalah gitu. Kita nih rakyat ini sebenarnya udah capek gitu loh dipungutin pajak melulu gitu kan. Iya. Ya kan, apa sih yang kita nggak dipajakin? Terutama yang setiap bulan kita dipajakin pajak penghasilan deh, gitu loh. Ya kan, bukannya kita nggak ikhlas atau apa, ya memang kita ngerti gitu loh. Ya kan, kita pajak dipungut oleh pemerintah, ya kan, tujuannya adalah dari rakyat untuk rakyat, setuju gitu kan. Masalahnya nggak gitu loh. Yang kita sudah ditarik, ya kan, pajaknya untuk membiayai ke negara, ya kan, bayar ASN gitu kan, bayar segala macam kayak buat polisi, PNS segala macam, kok hasil yang diberikannya nggak berimbang terus gitu loh, ya kan, malah jomplang terbalik gitu loh, kayak kita seakan-akan kayak bayar anggota DPR itu kerjanya apa sih gitu kan. Iya. Cuman keluar doang bernyanyi di situ DPR, tapi hasilnya nihil gitu kan. Ya, terus kedua kayak kita bayar gaji polisi sama ini gitu kan. Polisi sendiri kan dibayar juga dari pajak kita, tapi notabene sendiri pun dia juga narik pajak untuk pajak mobil gitu loh. Berapa juta mobil yang ada di Indonesia gitu yang ditarikin pajaknya. Buat kemana itu dananya gitu kan. Transparansinya seperti apa gitu loh. Belum lagi kalau jual beli rumah pajaknya udah sabar juga gitu kan. Terus belum ada lagi pajak yang kayak kita beli apapun, beli ya fast food aja deh, pokoknya deh ada pajak 10% gitu kan. Itu kemana semuanya gitu loh, ya kan. Masalahnya transparansinya nggak ada nih gitu loh. Coba lah pemerintah juga melakukan transparansi terhadap penerimaan tadi, dan keluarnya untuk apa juga transparansi gitu loh, ya kan. Saya rasa kalau semuanya clear untuk transparansi, aliran dananya jelas, kemana masuknya, terus larinya keluarnya untuk apa, itu bisa diawasi semua kok. Kita rakyat juga mau bantu ngawasi kok. Gitu. Permasalahannya kan sekarang ini yang nggak ada transparansi, yang kejelasan yang kita lihat dari sisi pemerintahnya juga gitu loh. Makanya saya bilang tadi banyak bocoran halus di situ gitu loh. Baik. Iya. Ya. Jadi 2 poin yang tadi dibuat itu soal Mbak kesempatan ya. Pertama soal pengurangan pajak, setuju. Kemudian kedua masalah negara atau pemerintah membutuhkan pendapatan lebih besar. Sebenarnya saya ingin menyoroti yang kedua itu.
Ya, kalau yang pertama pasti setuju ya, Iya. pengurangan pajak. Kemudian yang kedua, soal kebutuhan pendapatan negara. Sebenarnya, ibarat mengurus rumah tangga, kalau pendapatan yang nggak besar, ya jangan kebanyakan gaya. Menteri nggak usah kebanyakan, ya kan? Terus menteri nggak usah difasilitasi dengan pejabat negara lainnya ya, termasuk DPR, nggak usah bermewah-mewah gitu loh, fasilitas mewah-mewah. Janganlah memeras rakyat untuk kemewahan mereka. Mereka hedon di atas penderitaan rakyat. Terus juga pensiun pegawai negeri, TNI, Polri, DPR dan sebagainya cukur. Pegawai swasta aja bisa hidup kok setelah pensiun gitu loh. Kenapa mereka harus diumpanin oleh rakyat? Gitu. Mereka mandiri dari awal gitu loh. Itu membebani keuangan negara juga. Terus kemudian hal yang lain adalah komisi-komisi. Di negeri ini terlalu banyak komisi-komisi, tak ada outputnya gitu. Nah terus juga BUMN itu harus diperas habis. Coba kita lihat return on asetnya aja itu bisa di bawah 0,2% gitu loh. Jadi sama sekali tidak produktif. Sementara mereka gaya hidupnya hedon gitu loh. Jadi apa perlunya mereka? Kalau mereka hanya menyumbangkan jauh di bawah bunga deposito, ya mereka terus berhenti kan. Mereka tuh dipecatin aja lah, nggak ada kontribusinya terhadap negara ini. Itu BUMN itu harus sangat produktif untuk menghasilkan duit untuk negara supaya bisa menopang kebutuhan belanja negara gitu loh. Nah sekarang Danantara seperti itu, ya mobilisasi dana, tapi mereka konsep awalnya kan untuk bisa mendapatkan leverage. Mereka sudah roadshow ke luar negeri, mencoba menjadi seperti 1MDB-nya Malaysia dulu, ya, menggalang, memobilisasi dana dari luar dengan menggadang-gadang bahwa kita punya aset 14.000 triliun, sehingga ini menjadi sesuatu atraktif bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, tapi gagal. Nah sekarang bisanya cuma apa? Naruh di surat berharga, ya kan? Naruh di deposito. Jadi ngapain mereka hedon? Mereka ngapain duduk sana bermewah-mewah pakai jas, pakai dasi? Di negeri tropis kok pakai jas, pakai dasi, gaya banget gitu ya. Terus dulu bagi dengan hedonisme yang lain gitu. Tapi sementara mereka tidak ada kontribusinya. Mereka tuh cuma jadi beban rakyat gitu. Itu benar mereka dibeban aja, dipecat aja, hidup yang secukupnya aja. Oke, sekian saja. Poin-poin lainnya soal tentusnya ya, jangan lupa bahwa hasil pilpres, hasil pileg, hasil pilkada dan seterusnya itu dibacking oleh para oligarki, sehingga mereka tuh memang berselingkuh, bersekongkol antara penguasa dengan pengusaha. Jadinya negeri seperti ini. Mereka ramai-ramai itu bancakan, mereka ramai-ramai itu merampok kekayaan negara. Seperti itu. Jadi mereka pun membuat kebijakan fiskal, perpajakan ya, yang menguntungkan mereka. Coba cek deh, pajak-pajak dari para pengusaha tambang gitu. Mereka banyak mendapatkan tax holiday atau banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan serta insentif pajak yang luar biasa gitu. Sama sekali nggak fair gitu, ya. Ya ini pemerintah udah terlalu hedon ya hidupnya. Udah bayar pajak, punglinya juga masih jalan juga. Kita ini udah bayar, namanya. Dia pungli juga, minta pungli juga, minta uang sogok juga. Itu gimana ini? Semua lini begitu. Oh, luar biasa nih Indonesia ini. Semua mau bikin SIM, mau bikin perpanjang STNK, bikin KIR, mobil, ujian, semua itu harus ada punglinya, ada sogokannya. Kalau nggak ada sogokannya itu susah. Padahal kita udah bayar, kita udah bayar sesuai dengan standar uang yang dikenakan. Tapi punglinya masih luar biasa. Banyak juga oknum polisi juga jadi calo. Ya ini gimana? Susahnya di situ. Ini semua aparat pemerintah itu begitu. Jadi pajaknya juga tinggi untuk kepentingan dia. Udah gitu anggota DPR juga makan gaji dari rakyat, dari pajak, segala macam. Jadi pusing dengan negara kuno kayak gini. Jadinya kan kalau sebenarnya kan yang menteri yang sebelumnya kan cari cara untuk pajak. Sekarang bukan udah kalau memang yang bisa dipenuhi akan lebih bagus. Kenapa?
yang harus dicari pemerintah bukannya besarnya pajak, tapi lebih banyak wajib pajak yang bayar. Kalau industri atau usaha jalan, artinya kan lebih banyak orang yang lebih besar persentasi orang yang bayar pajak. Bagus. Jadi artinya tidak mengandalkan pajak tuh dari orang-orang yang lebih sedikit, tapi kalau lebih banyak, lebih luas, kalau pendapatan perusahaan banyak kan lebih banyak juga yang wajib pajak lebih bayar. Ya, lebih baik begitu. Ya kayak kita kalau berdagang kan lebih baik lebih banyak customer daripada satu customer tapi belanja banyak dan repeatnya kecil gitu ya. Jadi main volume ya. Pemerintah kalau cara bikin pengusaha ya begitu, jangan mengandalkan customer besar tapi dikit, tapi lebih baik dikit-dikit tapi banyak. Tapi bayar yang hasil dan keuntungan dari lebih banyak customer. Ini pajak juga gitu kan, banyak trade wajib pajak sebagai customer ya kan. Ya coba mungkin ya, jadi memang kita harus berkaca pada Vietnam ya. Vietnam itu saja berhasil melakukan pajak ya, itu dari 10% ke 8%. Itu contoh buat yang penting bahwa law enforcement penegakan hukum itu kita diperketat bocoran itu. Jadi satu, perampasan aset di misalkan hukuman mati buat koruptor ya, dan juga pensiun buat anggota DPR itu nggak perlu sampai seumur hidup gitu loh, ya kan ya. Jadi setelah dia selesai menjabat, dia sudah ketika dia sudah saya kan bor anggaran negara terus gitu ya, bor dari uang rakyat semua gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya bisa sih sebetulnya mencontoh Vietnam. Memang Vietnam sih sebenarnya negara komunis, jadi dia sistemnya komando ya, pusat ya. Tapi dari satu sisi kalau kita lihat sisi baiknya, dari segi itu saya yakin bisa gitu loh. Itu kan tujuannya kan tentu kan mendorong daya beli gitu ya. Jadi sehingga pertumbuhan ekonomi itu dan tentu efeknya menurunkan harga barang biasa juga, tapi kan ini turun ya otomatis kan gitu ya. Apa lagi ya, seperti yang Pak Menteri Keuangan kita Pak Sumbai ini kan juga udah tergelontorkan dana ke bank itu kan dengan bunga yang rendah gitu ya. Harapannya PD bank juga menggulirkan lagi ke sektor real gitu ya, dengan bunga yang lebih rendah daripada sebelumnya gitu. Karena kan dari 5% jadi 2% ya ini bunganya ya gitu. Jadi kan tadi itu kita berkaca pada Vietnam contoh nyatanya gitu ya. Tapi hukuman untuk ininya yang illegal thrifting gitu ya, terus juga illegal mining atau yang illegal fishing gitu tidak tegas, dan hukuman mati itu penting banget sih gitu kan. Terima kasih. Ya sekarang itu sulit sekali sih pemerintah memenuhi itu ya keinginannya, padahal keinginan dari para pengusaha. Dan jadi gini Mas Anda, intinya pemerintah itu masih nggak sadar bahwa kita sudah kalau istilah Jawanya itu sudah dedel duel itu sudah sebenarnya sudah sangat mengerikan keuangan kita, dan pemerintah tetap itu PD-nya masih ada duit gitu lah ya. Ya jadi termasuk untuk biaya MPK dan lain sebagainya. Saya sih cuman melihat begini aja. Beberapa waktu yang lalu itu ada viral orang jalan di atas jembatan LRT. Karena LRT-nya mogok. Iya. Tahu waktu itu. Terus belum lama kemarin kejadian lagi MRT yang di bawah. Iya, MRT-nya mogok lah. Okay. Terus akhirnya dinaikin kereta gelap-gelapan di bawah terowongan. Juga itu serem. Padahal MRT usianya baru berapa lama, ya. Nah, terus saya tadi karena keperluan ke Jakarta, saya tinggal di Tangerang, itu naik kereta bandara. Kereta bandara. Kereta bandara itu liftnya eskalatornya pada mati. Oke. Ya. Jadi
itu padahal nggak ada lift itu. Kalau orang tua kasihan juga. Oh, iya, iya. Ya, kalau bawa orang tua jadi harus naik turun eskalator, tangga biasa gitu kan. Jadi melihat dari situ saja bahwa ada tanda-tanda ya, dalam arti apa itu karena efisiensi atau itu karena memang perawatannya ya, tidak benar, pada rusak semua. LRT juga belum lama gitu kan. Atau pada saat pembuatannya itu markupnya gede-gedean. Oh, oke. Gitu. Banyak banget ya. Betul. Jadi kan rezim Pak Prabowo ini ya beberapa apa namanya yang ya orang-orang dekatnya Pak Prabowo sih sebenarnya ya, bahwa menyesalkan kenapa Pak Prabowo ini tidak mau mengakui bahwa mendapat peninggalan ya dari rezim Jokowi begitu menumpuk masalah gitu, juga masalah hutang dan lain sebagainya ya, yang hari ini belum ketahuan kan itu kereta bus. Jadi mengenai kereta ini juga bisa jadi yang terakhir itu penyebabnya kenapa pada macet ini bisa jadi karena sekarang keuangan KAI ini lagi murat-marit gitu kan. Nah itu cuman dari masalah kasus KAI aja gitu, bisa dibayangkan itu Pak Sato. Jadi ya, tetapi ya faktanya Pak Prabowo masih pede dengan begitu banyaknya gemuknya para menteri plus wakil menteri. Menteri Dalam Negeri aja wakilnya 3 ya. Jadi ya itulah ya. Pasti juga juga masalah korupsi yang masih sangat mengerikan kan gitu. Jadi ya kemungkinan itu tidak akan dipenuhi karena ya kemungkinan masih korup gitu loh saat ini gitu, orang-orang lamanya itu kan. Ya begitu aja Mas Santo. Ya kita sih Mas Santo tahu lah sebagai seorang wartawan pasti juga kan banyak ya mendengar para dosen, para ekonom dan di sini saya sering dengerin dari mantan Menteri Keuangan ya, Pak Khatib Basri. Ya. Itu di masa Pak SBY ya, bagaimana banyak hal diingatkan bahwa ini keadaan kita itu kemarin yang belum lama berbentuk gajah seperti itu ya, kelas menengah yang terus menurun, terus ya, terhimpit ya, kan? ya. Ya betul, itulah. Tinggal bom waktu aja sih ini menurut saya sih. Ya kita cuma bisa berdoa, ya hanya bisa berdoa ya semoga ada mujizat bagi negeri ini gitu aja. Karena memang ya korupsinya juga presiden kita ini nggak menyadari itu keadaan ini. Itu repot ya. Ya, oke. Saya yakin permintaan itu tidak akan dipenuhi. Dari 12% turun jadi 8%. Mas Anto pakai kalkulator. Apa itu? Sepertiga. Ya, sepertiga itu apa kalau diturunin, kemudian ekonominya bergiat, kemudian bisa memberikan pemasukan sepertiga itu. Kalau rakyatnya memang nggak punya duit, nggak punya kerja, Tetap gak belanja ya. iya sama aja kan. Ya mungkin ada tapi nggak signifikan. Jadi saya ulang-ulang pada setiap kesempatan, kalau Mas Anto masih ingat berapa malam yang lalu, pemerintah sekarang itu butuh banyak sekali uang, memang benar. Dan saya ulang-ulang, ya jadi kalau pengusaha berharap seperti itu udah pasti mimpi lah. Saya mau bahas malah bagaimana pemerintah supaya dapat banyak uang. Udah bilang ulang-ulang, kalau pemasukannya sumbernya cuma pajak, habislah diperas rakyat ini. Dan yang terjadi adalah hal sebaliknya. Gitu, bukan dapat makin diperas, bukan dapat makin banyak, malah makin sedikit, karena yang diperas itu mati. Nggak ada hasilnya kan.
Ya kalau diperas terus-terus ya mati gitu ya. Ya sapi juga kalau diperas terus-terus sapi ya susunya ya mati juga sapinya gitu. Nah, saya selalu berpikir pemerintah itu khususnya negara-negara miskin seperti Indonesia itu salah sekali itu melakukan apa yang dilakukan oleh negara yang sudah makmur, yaitu cuma menjadi regulator, menjadi organizer, ya sudah menjadi organizer juga tidak tidak berhasil mengorganize, memfasilitasi yang baik supaya banyak pebisnis yang datang supaya bisa ada sumber pajak yang banyak, gitu kan? Nah, sudah organisasi nggak becus gitu. Nah maksud saya sebenarnya pemerintah itu harus berdagang, memang harus berbisnis. Saya pernah berbicara bahwa di suatu konteks tertentu bahwa pemerintah itu harus merugi dalam hal infrastruktur. Iya, kalau infrastruktur lain ya saya tidak berbicara itu. Saya mengatakan kalau pemerintah mengelola infrastruktur itu bukan berbisnis dengan rakyatnya, itu kewajiban dia. Jadi kalau rugi subsidi. Tapi pengertian saya ini berbisnis, benaran berbisnis ini untuk cari profit. Nah, Pak Prabowo dengan danantaranya itu menjadi titik awal. Saya senang melihat satu titik awal di mana negara mulai berbisnis. Tapi saya monitor terus nih. Tapi saya sangat sayangkan ternyata uang yang dikumpulin banyak-banyak itu bingung, ya mau ngapain? Dan ya cuma jadi pemburu rente ternyata. Ditaruh ini kata Pak Purbaya kan. Lah, buat apa orang yang kerja danantara itu digaji mahal-mahal, orang hebat-hebat kalau cuma ditaruh saja di bank kemudian ambil bunganya, pemburu rente. Atau saya dengar belakangan ini lagi, ya ada yang saya nggak mau sebut aja, yang mau merger, kemudian support sama istana, ternyata mau merger ini nanti dan antaranya salah satu mau beli sahamnya. Lah kalau cuma juga kumpulin uang kemudian kasih ke pihak ketiga untuk mengelola uang itu, ya sama aja Pak Purba yang ngomong lagi, nggak usah orang jago-jago di situ. Saat yang dikumpulin itu dipakai untuk berusaha. Banyak sekali peluang usaha di Indonesia ini yang bisa dikerjakan pemerintah. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan untung. Untung itu untuk menjadi pemasukan rakyat, pemasukan negara. Untuk apa? Untuk dipakai mengelola negara untuk rakyatnya, gitu. Jadi pajak itu hanya menjadi salah satu sumber. Gitu. Kita sudah punya banyak, ya, usaha dan masih banyak sekali peluangnya. Kalau swasta itu bisa ya, menjadi kaya raya itu konglomerat kayak begitu, masa negara nggak bisa? Nah, kalau orang bilang begini, negara kalau berusaha selama ini rugi, jangan dipakai kasusnya yang nggak benar menjadi model. Kalau rugi itu kan dilihat manajemennya, bisa kerja nggak, gitu kan? Punya integritas nggak? Jangan-jangan memang untung tapi dikorup, atau memang nggak becus kerjanya. Lah, kalau itu kan dicari orang yang becus. Lah, kalau swasta bisa dapat orang yang becus, kok negara nggak bisa? Bagi saya, di satu negara itu yang paling hebat itu apapun aspeknya selalu negara. Bukan swastanya, bukan negara itu paling hebat. Anda negara nggak punya uang, nah swasta itu memang lebih punya uang lebih banyak, gitu, mau untuk berusaha. Nah mereka itu semua pinjam, ambil kredit, nggak ada satu pengusaha besar yang nggak ada kredit. Nah kalau mereka bisa dapat kredit, negara bisa dapat kredit, asal kreditnya dipakai untuk tujuan produktif. Kalau dipakai untuk tujuan konsumtif, yang nggak ada kredit itu mau kasih, mau negara mau swasta, saya yakin tuh. Tapi kalau negara ambil kemudian berusaha, gitu, itu pasti banyak kredit mau kasih. Gitu. Itu contoh di Singapura, Temasek itu perusahaan yang besar sekali. Nah mungkin mau dikopi dana negara. Tetapi sekarang mulai Singapura sudah makmur kayak begini ya, Temaseknya perannya mulai dikurangin. Swasta. Jadi di awal maksud saya, negara ini supaya menjadi baik tidak bisa sekali lagi mengharapkan pajak. Nggak akan terjadi mau sampai kapanpun. Di awal itu harus berusaha dulu, sudah menjadi sejahtera, udah baik semua, sistem sudah terbentuk, baru boleh dilepas sedikit-sedikit, kurangin perannya dalam bisnis, kasih ke swasta. Tapi ini belum apa-apa. Ya, rakyat masih miskin begini, nggak berdaya, kemudian semua dikasih kepada swasta, kemudian saya satu hal, kembali ke kapitalisme. Jadi itu swasta, orang-orang tertentu, kelompok tertentu, negara miskin. Gitu. Dan negara miskin itu sayangnya penduduknya yang banyak itu yang di negara itu yang miskin. Jadi akhirnya kelabakan sekali negara mau membantu rakyat miskin. Sekarang BPJS saja, saya lihat ada pemikiran orang kaya nggak usah kasih BPJS, gitu. Lucu juga tuh menterinya ngomong.
Kalau fair boleh, tapi jangan suruh orang kaya ikut BPJS. Sekarang memaksa semua orang ikut BPJS, kaya miskin. Tapi setelah kedodoran, kaya nggak boleh menikmati BPJS. Aneh-aneh menurut saya. Jadi sekali lagi pemikiran ini kelihatannya memang pemikirannya agak aneh ya, negara harus berbisnis. Tapi menurut saya itu yang harus dilakukan. Ya sekali-kali memang pemikiran itu mesti out of the box. Gitu. Dan mungkin yang nggak suka pemikiran ini pasti orang-orang yang pengusaha-pengusaha itu yang sudah sukses, karena ya sebagian akan bersaing dengan pemerintahnya. Gitu. Saya mengatakan ya banyak sekali industri. Satu contoh aja, kecil saja. Gitu. Negara bikin sekolah yang namanya negeri, semua dibiayain gratis. Tapi ada swasta, saya bicara dengan orang negeri terkaget-kaget di Indonesia itu, uang sekolah 10 juta sampai 50 juta Mas Anto. Mas saya nggak mau sebut nama sekolahnya. Nah kalau itu negara bisa membuat sekolah yang baik, orang Indonesia yang kaya sedia membayar itu, ya pemasukannya kemana? Ke negara kan? Ya dipakai untuk membiayai sekolah yang sekarang dibiarkan itu. Dan berapa banyak tuh sekolah yang kaya-kaya itu? Saya bicara sama orang luar negeri itu kaget-kaget Indonesia ada uang sekolah sama hal itu. 10 juta sampai 50 juta. Itu baru satu industri. Nah, belum kalau industri rumah sakit. Saya kasih contoh nih. Cipto, dia bikin Cipto Kencana. Apa yang terjadi? Oh itu di-charge mahal Mas Anto. Beda dengan rumah sakit swasta. Bukankah itu? Dan itu diminati. Dan dokter-dokter sana hebat-hebat, dokter Cipto. Ya. Cuma itu cuma ada satu sayangnya gitu. Nah, apalagi ini universitas. Saya sponsor sekali PTN sekarang. Mas Anto tahu. Mereka bikin program internasional. Lah kalau itu program reguler, Mas Anto tahu itu bayarnya. Ya, itu dari nol nggak bayar sampai paling tinggi 15 juta setahun. Bukan oleh PTN dengan internasional. Wow. Gitu. Sampai 150 juta uang kuliahnya 1 tahun. 10 kali lipat. Nah, bukankah itu menjadi pendapatan untuk PTN itu untuk memperbaiki kualitas mereka? Dan itu Mas Anto tahu, wah kursinya berebutan. Saya sampai bilang perbanyak itu. Banyak sekali orang ini semua masuk daripada mereka keluar negeri. Ya. Nah itu contoh kalau negara, itu kan semua yang saya sebut-sebutin negara, dia berbisnis, dia minati. Nah cuma masalahnya misalnya hasil uangnya kemudian dikorupsi, itu hasil lain. Sekali lagi saya bilang, kalau ada tikus di lumbung itu jangan lumbungnya dibakar, tapi tikusnya dibasmi. Itulah. Jadi kalau ada yang bisnis nggak berhasil karena korupsi, karena apa, jangan, oh ya korupsi nggak usah, nanti kalau negara bikin juga semua merugi. Dan jangan bercermin di hal yang salah. Gitu. Saya suka bilang tuh Garuda itu. Saya heran kalau dunia Garuda itu rugi. Saya naik pesawat itu selalu tiketnya mahal sekali dan hampir penuh. Citylink juga begitu. Tapi kok ujung-ujungnya saya dengar rugi. Nah, kan ada. Gitu. Inilah kira-kira Mas Anto. Mudah-mudahan ya menjadi suatu pemikiran alternatif gitu untuk mencari negara, mencari uang. Ya. Iya, kalau untuk PPN secara konsep itu sebenarnya itu adalah pajak terhadap konsumen ya. Jadi konsumen akhir yang membeli barang tersebut itu menanggung pajak dari penjualan barang yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Tapi kalau misalnya dia perusahaannya adalah industri yang pengelolaan dan harus dikelola kembali, bukan menjadi barang akhir, maka PPN-nya itu menjadi PPN menjadi pajak masukan yang bisa dikreditkan gitu. Sehingga dia nggak menanggung beban dari PPN itu sendiri gitu. Ujungnya ya produk akhir dan konsumen gitu. Sehingga untuk mendorong ekonomi lebih maju atau industri lebih maju, saya kira itu kembali lagi tergantung pada daya beli masyarakat ya. Masyarakat atau konsumen itu merespon satu produk itu tertariknya untuk membeli dalam jumlah berapa banyak itu. Karena kan kalau konsumsinya tinggi, maka pajak yang diterima pemerintah kan juga bisa besar ya. Artinya kan dari segi kuantitas gitu. Nah kalau tarif PPN-nya turun, ya mungkin bisa ya merangsang untuk konsumsi masyarakat ya. Cuman itu apakah dalam jangka panjang itu berpengaruh signifikan ya mungkin perlu dikaji lebih lanjut ya gitu ya. Artinya di tengah pemerintah butuh dana besar, kalau ada insentif pajak atau menurunkan pajak ini artinya kan
pendapatan pemerintah bisa turun gitu untuk membiayai tadi berbagai macam proyek pemerintah gitu. Nah ini berarti nggak sinkron gitu atau nggak sejalan. Kecuali pemerintah bisa bijak memilih gitu ya, memilih proyek-proyek mana yang lebih prioritas dan berimpact besar gitu ya, mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi atau mempunyai value added yang besar gitu terhadap kondisi ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Kan proyek-proyek pemerintah kan kalau kita lihat kan banyak proyek yang ini yang nggak jelas gitu ya, IKN terus MBG itu kan nggak jelas ya, hasil akhirnya tuh nggak memiliki nilai tambah yang baik gitu, sehingga pemerintah ya buang-buang dana gitu ya, atau dia meminjam melalui hutang yang makin membengkak gitu untuk membiayai hal-hal yang sebenarnya itu cuma gimmick politik ya kalau saya lihat gitu ya, supaya dia dipilih lagi buat nanti ya 5 tahun ke depan gitu. Sehingga ya kalau memang pemerintah berani menurunkan pajak ini ya untuk mendorong konsumsi ke depannya, artinya pemerintah perlu bijak lah dalam memilih program-programnya gitu. Kalau memang dia memang mau mempunyai daya ungkit lebih tinggi lagi, dia harus kembali ke basic. Artinya pembangunan ekonomi itu dimulai dari pengadaan barang secara swasembada di Indonesia gitu, mengurangi impor gitu. Sehingga itu nanti value added-nya ada di dalam negeri, dan itu mungkin pajaknya ya kembali itu bisa terungkit lebih tinggi lagi gitu ya, kalau pemerintah bisa mendorong investor untuk membangun bisnisnya secara terintegrasi di Indonesia gitu. Saya kira itu aja Pak Anto. Semoga pemerintah lebih bijak lah ya. Kalau saya lihatin kan dua kepemimpinan terakhir ini kan sangat masif nih. Tidak terkontrol gitu ya, program-programnya yang value added itu kan kurang gitu. Mudah-mudahan lebih bijak lah dia. Jangan sampai pemerintah juga menanggung beban hutang yang semakin tinggi, itu kan ditanggung oleh generasi berikutnya gitu. Kalau gua bilang namanya turun PPN itu buat rakyat, gua tuh 1.000.000% setuju bro. Iya dong bro, buat rakyat apa yang kita nggak setuju? Harus setuju. Kenapa? Ngapain pikirin program pemerintah? Ntar uangnya nggak cukup, ntar nggak ini nggak itu, sebodoh ting. Lah pemerintah bikin program juga kagak mikirin. Sekarang gue tanya lu, namanya kayak rumah tangga, kalau duitnya nggak cukup, nafsu lu bakal gede nggak? Kagak lah. Taker tuh nafsu. Ya, benar. Iya, jangan duit lu pas-pasan, lu tiap hari dugem, ingat. Ini kan gak ngajarin yang bener. Mikirin dong rakyatnya, kagak. Rakyatnya diperhatiin kesejahteraannya. Lah secara kita baru tahu MBG, anaknya DPRD, 40 dapur kelolanya. Yang main lu juga pemainnya. Iya. Mana malih? Kagak. Nah, kalau gua perlu sampai bottom bawah 5%. Sampai 5% ya? Oke. Ya kan undang-undang bilang boleh 5%, bro. Karena apa? Kalau itu baik buat rakyat, kita nggak nggak pakai mikir. Setuju. Gua nggak peduli istilahnya Prabowo dengan MBG-nya, Prabowo dengan Kopdesnya dan antaranya. Lah sekarang gue tanya, pajak naik, manfaat buat rakyat apa bro? Kagak ada. Yang ada fasilitas pejabat naik, kagak. Buat rakyat mah kagak pernah nomor buncit. Kalau dipikirin mah ada nggak mikirin? Kalau PPN naik 1%, maka rakyat akan dapat sembako murah. Kan enggak. Lo naik dari 10 ke 11 aja, rakyat apa? Yang ada penurunan daya beli. Kita mikirin, pemerintah mikirin nggak sumber daya alamnya buat rakyat? Kan kagak. Selama ini rakyat terus jadi korban. Lu udah serius nih ngomongin nih. Kalau tadi lu ngomong bercanda, ya kagak.
Kalau pemerintahnya benar mikirin rakyat, lu mau PPN 15% juga kagak masalah, bro. Iya, iya. Tapi kalau pemerintahnya kayak begini naik 1%, rakyat nggak terasa apa-apa manfaatnya, buat apa dinaikin? Diturunin dong. Harusnya seperti itu, betul. Harusnya. Sekarang kita bicara fair-fairan deh. Ya. Ada nggak yang bisa buktiin kalau kenaikan pajak itu akan berdampak baik buat rakyat? Nggak ada. Nggak ada jaminan. Ya. Buat pemerintah ada. Tambah menteri jadi 100. Iya kagak? Itu kan dampak 1% kenaikan PPN buat ngegaji mereka. Ya. Kalau buat rakyat, gua nggak peduli. Mau di sini bilang nanti, oh pemerintah programnya banyak. Emang urusan kita? Lah dia mikirin kita juga kagak. Ya enggak, bro? Ya. Programnya kita udah tahu. Bener nggak menyasar? Kalau dia bilang MBG berhasil keracunannya banyak. Iya. MBG itu yang main adalah pejabat keluarganya sama polisi sama tentara. Iya. Betul. Betul nggak? MBG ada nggak nyasar ke UMKM? Ada nggak menggandung UMKM? Kan enggak. Nah itu maksud gua. Kalau perlu sampai 5%. PPN diturunin. Ya. Negara kita negara kaya. Tambang. Sebutin apa yang nggak ada. Ya nggak? Nikel, emas, timah. Waduh, kurang apa nih negara? Indahnya juga kurang di mana? Yang kurang itu integritas pejabatnya, bro. Makasih. Jadi Om Ben, kalau menurutku memang ini APBN kita itu kan 40% dari pajak. Iya. 70 ya, sorry, 70. Sorry, Nah, PPN-nya 40%. Benar nggak? Iya. Terus sisanya mungkin PPH individu, PPH badan gitu ya. Nah, jadi kalau diturunkan misalnya dari 12 menjadi 8%, berarti itu sekitar 30% dari 40% tadi, PPN itu. Nah, itu nanti berdampak sistemik dalam APBN. Iya. Nah, oke lah tadi Pak Tony mungkin opininya itu kan karena udah frustasi melihat kondisi Indonesia, itu hal-hal wajar lah. Terus juga Pak Jamusuga juga sama. Udah frustasi kan. Semua frustasi sebenarnya. Intinya sebenarnya satu sih, Pak Purbaya jangan bikin gebrakan-gebrakan yang aneh-aneh gitu, tapi nanti hanya gimmick gitu. Itu yang nanti mengecewakan gitu. Oke. Nah, jadi saran saya fokus saja kan di sektor-sektor yang krusial gitu. Misalnya pembenahan BUMN supaya nggak nombok terus uangnya kan. Bocor terus. Garuda rugi suntik, ini rugi suntik. Nah, itu fokus ke sana aja dia perbaikannya. Terus bagaimana neraca kita itu bisa seimbang, misalnya ekspor dan impornya itu bisa terjamin, neracanya seimbang. Nah, itu diatur gitu loh. Jadi kalau nurunin pajak itu sistemik dampaknya. Nanti waktu naikin susah lagi nanti. Iya kan? Jadi saran saya Pak Purbaya bagusnya membuat kebijakan-kebijakan yang mengantisipasi kebocoran di sektor-sektor yang sangat krusial gitu. Kayak BUMN tadi gitu, di Bea Cukai, di Dirjen Pajak kayak gitu kan. Ya. Nah, itu kalau nurunin ke 8% itu ada nanti memang bagus buat rakyat, tapi menurutku kurang kurang pas gitu. Karena kan kita juga butuh dana operasional kan di negara ini, misalnya untuk pendidikan ada ini segala macam gitu kan. Nah, jadi bukan itu yang diperbaiki gitu, diturunkan gitu. Tapi ya diperbaiki ke beberapa sektor-sektor kapital yang yang bocor itu gitu loh. Dibenerin dulu bocornya gitu ya. Siap kalau begitu. Pak Tony juga saya setuju. Ya koruptor itu kepastian hukum gitu. Keras gitu. Ya kan? Nah ini yang bikin memble semua itu. Siap itu. Bisa dijual beli gitu. Akhirnya dampaknya ke ekonomi juga gitu. Ya kan? Jadi kalau saya sih kurang setuju langsung diturunkan ke 8%, itu sangat sistemik nanti dampaknya itu. Siap. Apa yang mau diturunin Bung Ben? PPN. Alhamdulillah ya, kita setuju aja Bung Ben. Apalagi Fufu Fafa itu yang rakyat itu. Nggak ikutan gua. Iya, bikin malu rakyat juga. Fufu Fafa itu juga gajinya dapat, pengawalannya dapat. Kasihan pengawal kita ini. Pajak diturunkan lebih baik lagi daripada buat bayar Fufu Fafa.
Pengawal-pengawal kita ini kasihan, mereka pendidikannya tinggi sama yang pelangap-pelongo ini. Kasihan benar-benar. Oke. Ya, jadi pajak PPN diturunkan, saya berharap memang dari dulu begitu. Iya. PBB juga begitu juga dihilangkan. Karena kenapa? PBB ini kan bukan kenikmatan. Oke. Ini di tanah kita. Di tanah kita, kenapa kita dipajakin? Nggak tanggung-tanggung sekarang kan pajaknya ini. Kalau bisa itu PBB dibebaskan saja. Karena ini kita bukan mencari kenikmatan, bukan nyari kesenangan. Yang dipajakin nyari kenikmatan, nyari kesenangan, ya nggak apa-apa dipajakin. Ini tempat tinggal kita, di tanah kita. Ya nggak? Kalau semuanya untuk rakyat, rakyat senang. Tapi nggak hanya segelintir manusia yang menikmati. Tadi ada yang bilang, tadi ada bilang kebocoran ini sampai detik ini nggak akan bisa. Kebocoran ini akan menikmati terus dia ini. Oke. Siap kalau begitu. Ya. Segelintir manusia ini harus dibasmi benar-benar. Ya, seharapan saya 8% itu memang saya dari dulu berharap gitu. Daya beli masyarakat akan meningkat juga. Setuju. Memang usaha juga mungkin mereka, aduh kasihan juga kita melihat. Kalau kita melihat begini terus, waduh. Pengertiannya kan untuk pengusaha ya turun jelas lah, mereka kan pengertiannya mereka beruntung gitu kan pengertiannya kan. Tapi kan di lain pihak kan pemerintah kan berarti pemasukannya kurang kan. Nah dari pagi sih Ibu udah dengar banyak macam tuh. Wow, semua sih benar itu semua sangat luar biasa itu. Ibu benar-benar bangga kepada anak-anak Indonesia ya. Itu semua sudah sampai ke, kalau pengertiannya tulang sapi ya udah sampai ke sumsumnya ya. Wah, aduh, ngelotok banget ya. Iya benar, udah sampai ke sumsumnya itu loh. Di istilahnya dikeluarkan ya pendapat, kritik dan sarannya. Tapi ya itu kembali lagi memang benar, kita ini rakyat nih dibohongin sama pemerintah. Jadi seperti yang selama ini beredar kayak Garuda, Pertamina, kan katanya rugi. Aduh, itu kan bohong ya, Natri Budi ya, nggak mungkin rugi lah, ya nggak? Iya. Ya nggak mungkin rugi kan, masalahnya kan ruginya kenapa? Ya itu habis kasnya, ya nggak? Digerogotin. Sekarang mau berapa sih uang yang sebanyak-banyaknya dimiliki triliuner istilahnya ya. Itu akan habis juga kalau pengertiannya istilahnya kasar garong ya. Ya itu, jadi ya kembali lagi sih Ibu inginnya nih, Ibu berpikir coba kita ya sebagai rakyat Indonesia nih, anak-anak mama nih ya, ayo dong, maksudnya kan kalian ini kan hebat-hebat, banyak relasi gitu Mbok ya, pelan-pelan juga nggak bisa langsung gitu. Ya cari gitu siapa-siapa yang bisa dijadikan panutan, kan banyak tuh mantan-mantan pejabat, menteri-menteri kita yang baik-baik kan, yang bagus-bagus kan. Yang sekarang istilahnya ya disingkirkan lah tanda kutip ya. Coba gitu pelan-pelan ya. Sama ini peserta BO juga kan bagus-bagus tuh, banyak tuh kan yang yakut-yakut lah istilahnya ya enggak. Tapi kalau enggak ya Natri Budi, kapan berubahnya ya enggak, kapan? Gini-gini aja bersuara, berpendapat, bersuara, berpendapat itu memang penting, memang perlu, tapi alangkah baiknya kalau ditambah, dilengkapi dengan tindakan gitu. Seperti kita kan selama ini kan pengertiannya selalu berusaha mencari solusi dalam pengertian coba pemerintah efisiensi di bidang ini, di segi ini, di satu sisi begini. Mas Harintanya tidak mau, orang mau Natri Budi, nggak mau, makanya kita harus cari jalan lain, ya enggak? Oke deh. Ya, saya pikir memang ini menjadi penting ya untuk membantu daya beli masyarakat, karena inflasi kita itu mungkin secara agregat hanya plus minus 3%, plus 1 minus 1, tetapi pada kenyataannya kan rakyat mengeluh atas harga-harga sembako ya, telur, minyak dan seterusnya gitu. Sehingga di sini ada isu bahwa dengan diturunkannya PPN, maka
ini akan sangat membantu dompet rakyat. Oleh karena itu, kalau bisa memang dari pajak untuk menambah penghasilan dari yang lain-lain, tadi negara dikatakan membutuhkan pemasukan itu dari mengurangi korupsi, mengurangi inefisiensi kayak meeting-meeting di hotel, atau kepala daerah yang bolak-balik berterbangan ke beberapa tempat yang mungkin bisa pakai distant meeting gitu ya, pakai platform-platform itu. Nah itu akan menghemat banyak, termasuk juga memoratorium misalnya sekolah-sekolah kedinasan, kalau pegawainya sudah banyak kayak Akpol, sampai 400 orang lebih atau berapa ribu orang lebih sekarang berada di jabatan sipil, itu bukan hanya karena mereka dibutuhkan. Memang mereka kalau oknum ini ada di pasukannya, di mabesnya, nggak ada tempat lagi gitu. Supply-nya kebanyakan. Nah, hal-hal yang sifatnya inefisiensi perwira, inefisiensi pegawai negeri, ASN, dan seterusnya ini juga bisa dikurangi. Dan sebagai rakyat, mudah-mudahan Pak Menkeu bisa menurunkannya jadi maksimum 5 atau 6% aja. Dan mungkin sinyal tercepat untuk membuat ekonomi bergerak adalah menurunkan BBM, Pak. Jadi bagaimana supaya Pertamina itu bisa lebih transparan dan memberi manfaat buat rakyat keberadaannya. Itu bensin bisa jadi 6.000, solar bisa jadi 4.000 gitu. Nah, dengan logistik cost di Indonesia yang turun, pasti kontan seminggu setelah itu akan terjadi kompetisi di pasar, sehingga orang-orang menyesuaikan harga-harga jualannya untuk turun. Biaya produksinya akan turun. Jadi mudah-mudahan penurunan PPN dari 11% saat ini menjadi 5%. Itu bisa dikejar dengan efisiensi belanja yang bermanfaat buat rakyat. Kemudian juga menurunkan BBM supaya salah satu Danantara, salah satu anak usaha Danantara yaitu si Pertamina, keberadaannya memang dirasakan manfaat oleh rakyat, bukan dirasakan oleh mafia minyak misalnya, karena menjaga impor yang terus-menerus. Terima kasih. Itu bicara ini pajak mau naik apa mau turun, sama ekonomi itu dua-duanya ada teori kebenarannya ya. Kalau mau diturunin supaya pembayar pajaknya makin banyak karena usaha makin lancar kan. Iya, betul. Nah, tapi kalau diperes terus itu pengusaha ya lama-lama lemes dia, bukannya minyak yang keluar, nggak ada minyak lagi ya. Itu jadi nggak ada Purbayanomics, yang ada adalah Prabowonomics. Jadi Purbaya nothing, menurut saya bukan dia yang ambil kebijakan. Nah, kita harus mengacu melihat kepada Prabowo. Prabowo gimana? Prabowo tukang foya-foya. Ya, anggarannya beli alutsista itu udah berapa? Kemudian menterinya banyak. Ya. MBG, Koperasi Merah Putih, segala macam digelontorkan. Ya, itu butuh biaya besar ya. Ya, jadi logika saya nggak masuk kalau mau mau kurangin kutip pajak. Ini pasti banyak pajak. Ya, kalau nggak duitnya dari mana? Tapi ini satu hal ya, kita mesti perhatikan. Ini lagi shifting pemain besar ya. Anda kalau main di bursa pasti tahu. Itu mainannya ya, sekarang sedang ganti pemain. Ya, pernah dengar kan? Tahu. Segala apa yang sudah established sedang ganti pemain. Ada apa? Orang bilang BCA mau dikutak-atik ya. Kemudian apalah, segala hal mau diganti. Karena new leader pingin dapat ya itulah ya, supaya dia establish, dia naik lagi. Jadi ekonomi sedang begitu. Kalau pajak menurut saya susah untuk bisa dikurangi, yang ada nambah. Itu step by step ya. Tahun depan 10, lalu 9, 8 seperti anak tangga ya turun ya. Kalau memang kita compare ya Mbak ya sama misalnya ya kalau Singapura memang negara maju ya, itu juga kan nilai PP-nya lebih rendah ya, kurang lebih kalau nggak salah 7% ya, mungkin negara
se-Asia Tenggara lah ya. Mungkin yang GDP-nya lebih tinggi pasti juga pajaknya lebih rendah. Jadi intinya sebetulnya gini untuk Mas Purboyo tentunya ya, pola sederhana aja Mbak ya, dengan menaikkan pendapatan per kapita, menciptakan iklim usaha yang kondusif, iklim investasi, pengusaha tidak dipersulit ya. Kita belajar juga lah, nggak usah malu yo, nggak usah gengsi sama Vietnam gitu. Nah itu kalau ada investor dari luar yang mau berusaha, itu segala sesuatu dari hulu ke hilir, dari A sampai Z itu dipermudah ya. Tapi kan ya namanya di negeri dongeng ya, jadi apa yang mudah dipersulit gitu kan. Nah jadi dengan Mbak ya, tingkat penerimaan wajib pajak yang lebih tinggi, mensupport ya Mbak, menstimulus supaya WP-nya itu dari tahun ke tahun semakin meningkat signifikan. Dengan apa? Dengan penciptaan lapangan kerja ya Mbak ya, terus industri ya, kawasan industri yang mungkin membutuhkan tenaga kerja padat karya lebih banyak gitu ya Mbak ya. Nah dengan sendirinya pasti nanti akan bertambah Mbak. Jadi saya sepakat tadi Bapak siapa yang pagi tadi ya. Jadi yang kita tingkatkan itu WP-nya ya, penerima pajak dengan pendapatan per kapita, dengan income masyarakat semakin tinggi, itu otomatis Mbak ya, wajib pajaknya semakin bertambah. Nah itu saja yang disupport, yang didorong. Tapi memang dilematis ya. Kita masih GDP-nya masih di bawah 1.000 US kalau nggak salah. Itu jauh sekali ya Mbak ya. Jadi memang ini ya itu tadi, kesenjangan, disparitas antara si kaya dan si miskin semakin tinggi. Nah terus kawasan golongan menengah itu semakin turun malah kan. Nah, bagaimana bisa meningkatkan pajak, Mbak? Sebetulnya sederhana, ya. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, ya Mbak, step by step, penerima wajib pajak pasti meningkat, ya kan? Daya beli semakin meningkat, itu saja yang perlu diciptakan. Jadi sebetulnya kalau negara maju, Mbak, itu tidak perlu pajak yang terlalu besar, loh, Mbak, ya. Kalau perlu semua digratiskan, gitu. Kesehatan, pendidikan, itu sudah otomatis, gitu loh. Jadi semakin negara itu maju, dia tidak butuh pajak. Yang perlu dikejar Mas Purboyo mungkin saat ini kan ada sekitar 20 ya, 20 atau 200 itu WP ya, WP yang sebetulnya targetnya 50 T kalau nggak salah ya, tapi yang yang mereka terima masih 8 T kalau nggak salah ya Mbak ya. Nah itu yang kelas kakap itu yang dikejar WP-nya gitu. Nah kurang lebih gitu. Saya pikir ini justru Purbaya yang memulai. Organisasi kawasan industri ya. Nah, apakah bisa terrealisasi apa enggak? Menurut saya kalau Purbaya nggak dapat pesan atau tidak mau melakukan gitu, beliau tidak akan mengucapkannya. Nah, ini pun kesempatan buat Pak Prabowo untuk memperlihatkan sesungguhnya APBN kita sangat-sangat baik posturnya untuk menciptakan growth di negara ini tanpa menaikkan PPN. Karena keputusan DPR menaikkan PPN itu adalah berdasarkan kebijakan atau postur lama. Padahal kita tahu begitu banyak yang namanya kebocoran yang terjadi. Jadi kalau benar-benar ini bisa terrealisasi, ini secara tidak langsung memberikan jawaban kepada korupsi yang begitu menggila di negara ini puluhan tahun yang lalu. Sinyalnya akan jelas diperlihatkan dengan penurunan PPN. Tetapi apakah bisa terjadi apa enggak, tentu akan diperhitungkan secara matang. Dan di dalamnya juga mungkin seperti Danantara semua, ya pemerintahan baru tentu ada pengusaha baru yang mendekatkan diri. Jadi saya pikir ya isu-isu politik dan lain-lain kita nggak mau terlalu pusing lah ya. Kita ingin lihat perekonomian semakin baik aja. Kalau benar pajak bisa diturunkan, ini memperlihatkan postur anggaran kita semakin baik.
Iya kan? Halo? Iya betul. Iya, suaranya saya nggak gitu jelas. Lanjut aja Kakak, lanjut. Kita berharap ini bisa terjadi. Walaupun sepertinya mimpi di siang bolong. Sebab dari dulu kita selalu mendengar pajak naik. Iya, naik terus kemudian ya. ada yang namanya cukai naik, kemudian ada yang namanya. Tetapi sekarang ini kita diperlihatkan situasi yang berbeda. Dan satu hal, kemarin kita teman-teman ada kumpul di satu pertemuan LATEX, beberapa teman komunikasi dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir ini setelah Purbaya naik, memang sinyal di pengusaha cukup positif. Sinyal di pengusaha cukup positif, semua merasa ada pergerakan. Walaupun secara fakta mungkin kita melihat tanda atau kita melihat sounding-soundingnya seperti gitu. Jadi ada sesuatu kondisi yang membaik di industri tertentu. Kebetulan di tempat saya seperti itu. Jadi harapan kita kalau ini bisa disambut dengan baik oleh pemerintah, itu satu yang sangat luar biasa karena PPN itu memberikan kontribusi pajak yang terbesar di TJG. Mari kita lihat jawaban apakah Purbaya berani menjawab apa enggak terhadap statement yang keluar dari teman-teman pengusaha ini. Dan selanjutnya ini menjadi sinyal kuat juga kepada Prabowo untuk yang RUU perampasan aset bisa segera dieksekusikan. Ini semua sinyal baik. Kita berharap tentu harapan kita tetap harus ditegakkan untuk perbaikan Indonesia ke depan. Jadi saya kira gitu sih. Ya, kalau menurut saya sih ya segala bentuk-bentuk pajak yang memang itu menimbulkan high cost kepada suatu produk ya wajib diturunkan. Nah, kayak PPN sih bagus kalau mau diturunkan, ya itu kan bisa disubsidi silang gitu kan dengan pajak-pajak yang lain. Contohnya gini ya, Mbak Nena pernah kepikiran nggak ya? Itu kan bensin itu kan disubsidi tuh pertalite kan. Nah coba ya, hitungnya yang gampang gini nih, berapa banyak penjual bensin tuh di eceran di pinggir jalan, Mbak Nena. Di seluruh Indonesia, Jakarta aja itu setiap berapa meter itu kan ada yang jual ya. Betul. Itu disubsidi loh. Kalau satu orang sehari dia membeli 20 liter saja tuh bensin, berapa itu subsidi banyak? berapa? Ya, betul. Berapa banyak gitu. Menurut saya itu harga bensin harusnya sudah tidak disubsidi lagi. Jadi sehingga tuh tidak bisa bermain di situ yang spekulan-spekulan. Mbak Nena tahu waktu zaman Soeharto itu yang bisa punya pemilik pom bensin itu kalau nggak jenderal nggak bisa, Mbak Nena. Itu hanya jenderal yang bisa punya pom bensin. Sampai sekarang tuh jelas itu bensin itu dimainkan sedemikian rupa. Itu jenderal itu tuh para mafia minyak itu tinggal telepon ke Pertamina tuh beli misalkan satu kapal transaksi di tengah laut. Nah kapal itu kan pertalite kan disubsidi, transaksi dijual ke Singapura, ya kan? Di kapal itu nggak turun, cuman dibayar langsung lanjut perjalanan transaksi ke Singapura. Nah itu kayak bensin udah nggak boleh, kayak listrik juga ya. Saya rasa itu juga aneh pemerintahnya. Rumah tangga kenapa disubsidi ya? Padahal mereka tuh rumah tangga tuh nggak mampu juga nggak, buktinya mereka beli pulsa handphone tiap hari bisa banget. Nah yang disubsidi seharusnya itu adalah rumah sakit supaya atau pabrik-pabrik gitu loh, supaya itu mereka biaya COGS murah, bukan rumah tangga. Saya rasa itu aja. Saya ini setuju dengan apa yang direncanakan oleh pengusaha industri ya. HKI ya. Jadi artinya gini, artinya kita punya plan untuk ke sana. Punya plan, artinya kalau ada penurunan PPN, artinya ekonomi juga makin baik ya. Dan juga lebih penting lagi adalah pemerintah harus bisa mengatur untuk wajib pajaknya yang belum bayar pajak, ya bayar pajaknya sesuai. Plus sama satu hal lagi adalah yang bagian yang urusan korupsinya.
itu ya harus dilihat dulu, itu harus dimusnahkan lah dalam hal itu Ibu. Kemarin kan udah riuh rendah tuh kita bahas tuh undang-undang perampasan aset. Itu kan semua menujunya ke koruptor ya toh. Oke, terus. Iya, betul. Jadi harus seimbang gitu. Ya, sebenarnya dengan industri kan punya plan kan, untuk depannya bagaimana. Nah, pemerintah juga harus punya plan juga untuk bisa mengimbangi industri itu. Dengan begitu kita ada sinkronasi gitu dengan antara industri dengan pemerintahan dengan pajaknya juga. Ya begitu, artinya kita sepakat dengan hal itu dan pastinya ekonomi akan lebih baik jalannya. Kalau saat ini kan timpang nih, yang satu yang mau gini, yang satu mau turun. Ya kan, artinya harus sesuai, harus sinkron gitu. Karena kalau lagi itu ekonomi juga nggak akan mandek, artinya ya stagnan segitu aja urusannya, nggak naik gitu. Karena perbandingannya nggak level, nggak sebanding gitu. Itu menurut saya. Ini Anita ya, negara manapun ya, tergantung pemimpinnya Anita. Kalau pemimpin bijaksana, adil, tidak pandang bulu, yang korupsi semua sikat, pasti negeri ini pasti layak hidup sejahtera, taraf hidup naik. Apalagi negara Tuhan karunia negeri gitu subur kan. Kalau pemimpinnya nggak sejahtera, nggak berani nekat, ya negaranya ya kacau. Jangan enak makin enak, yang susah makin susah kan. Nah gitu. Kita lihat deh, saya nggak banggain di Tiongkok kan dulu kan, kita kan kalah sama dia kan. Berarti mereka lu ini, itu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpin hanya omon-omon, nggak ada keadilan, ya susah. Ya nggak ada, apalagi istilahnya ada rasis beda-beda, ya nggak bisa maju ya kita ya. So zaman sekarang kan nggak bisa, kita mesti ketinggalan teknologi tau. Jadi kita tergantung pemerintahnya, seperti kita dulu sampai dalam satu kapal ya nggak. Kona pilot dia nggak pintar ya, kita semua itu ambruk benar itu ya. Saya pikir sih nunggu pemerintah ngatur itu ya kelamaan. Ntar lain bulan mendingan itu tuh waktu itu demonya mestinya langsung. Sekarang setiap rakyat, setiap rumah yang maaf ya, yang susah, setiap rumah dikasih 20 juta. Langsung mestinya begitu, soalnya duitnya ada kok. Betul nggak? Biarin dia orang yang mikir duitnya dari mana. Pokoknya harus dikasihin dari tahun 2026 dan nggak boleh kelamaan gitu. Tunggulan ya pada bohong-bohongan aja begitu, bukan bohong-bohongan nggak dikerjain. Terus sekarang kayak bapak udah tahu kita kaya nih, bapak kita kaya nih. Nah kita paksa keluarin duit buat ini anak yang ini yang musik gimana, ini belaga bokeh. Kita tunggu ini dulu ya, ntar tunggu itu ya gitu. Jadi maksud saya tuh mestinya tuh Pak Mahfud pernah ngomong kalau duit itu korupsi nggak ada tuh, satu keluarga bisa 20 juta. Ini yang buat orang yang susah aja dulu. Kasih 20 juta, dia bukan nggak mampu loh. Daripada duit 20 juta buat ke luar negeri, kasih negara orang lain duitnya. Ya enggak? Iya. Tolong itu orang susah-susah dulu tuh semuanya dikasihin setiap bulan 20 juta dengan tanda bukti KTP-nya atau KK-nya di stempel. Udah diterima begitu, nggak boleh dikorupsi lagi gitu kan. Ada Pak Purbaya Pak. Kalau nggak bilang tuker Papuan, tuker ini percuma, tuker nggak ada yang sungguh-sungguh pikirin rakyat. Iya. Ganti yang mana juga sama. Oke. Oke. Ya, makasih. Iya, terima kasih buat atas opininya. Saya Anita Wijaya.